Kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Menko Polhukam dan Pak Kapolri terkait dengan dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini sudah dirapatkan oleh Pak Menko Polhukam, kemudian beliau juga sudah arahkan secara langsung kepada kami, dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim untuk memperkuat laporannya. Dan hari kemarin kita sudah terima satu laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan. Nah, mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut, nanti mudah-mudahan bisa membuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana. Kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi, tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, kan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan tersebut. Ya, secara sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar, secara sepintas ada dugaan itu ada. Tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelaku. Gitu. Informasinya macam-macam, seperti yang diviralkan di video akhir-akhir ini. Di Al Zaitun itu kegiatannya sangat terselubung. Di situ dia memberikan pemahaman kepada warganya itu melakukan tindakan-tindakan semacam seperti FAI itu. Dia mengirim orang keluar untuk menjadi pembantu, dan kemudian setelah menjadi pembantu 1-2 hari atau 1 minggu nyolong laptop. Nah, itu saya menerima laporan banyak itu orang yang rumah tangga yang kehilangan laptop oleh pembantu yang baru. Dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan dan juga finalisasi untuk dilaporkan kepada Dewan Pimpinan, dan setelah itu akan dijadikan salah satu dasar di dalam pembahasan di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena fatwa itu adalah penetapan hukum keagamaan, maka harus didasarkan kepada argumen dan juga dalil-dalil keagamaan. Sementara fatwa terkait dengan paham keagamaan itu sifatnya empirik, maka harus didukung oleh data-data yang bersifat empirik, faktual, dan juga terukur dalam metode penelitiannya. Bareskrim Polri tindak lanjuti laporan terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penodaan agama Islam. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Polri segera memproses laporan tersebut. Ya, kami tidak lanjuti, kata Agus setelah menghadiri acara Bayangkara Fun Walk di Monas, Jakarta Pusat Minggu 25 Juni. Agus mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait perkara yang melibatkan pimpinan Ponpes Al Zaitun. Agus menyatakan Polri siap menerima laporan tersebut dan melakukan penyelidikan. Kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun yang diduga melakukan penistaan agama. Nanti kita akan tangani dari sana, ujarnya. Untuk diketahui, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penodaan agama Islam. Laporan dibuat oleh DPP Forum Advokat Pembela Pancasila. Ketua DPP FAPP Ihsan Tanjung mengatakan Panji Gumilang mengajarkan ajaran agama Islam yang sesat. Hal itu menurut Ihsan juga diperkuat dengan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia.
Saya pikir cukup jelas ya, kemarin MUI mengeluarkan surat keputusan bahwa terkait dengan beberapa ajaran yang diberikan oleh Panji Gumilang itu adalah sesat. Sesuai keputusan MUI, ujar Ihsan kepada wartawan di Barreskrim Polri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga telah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membahas mengenai kisruh Ponpes Al Zaitun pada Sabtu 24 Juni. Mahfud menjelaskan ada unsur pidana dalam polemik Ponpes Al Zaitun. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ada beberapa hal tindak pidana, laporan masuk ke Menko Polhukam, dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan ada, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya, ujar Mahfud. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan imbuhnya.